Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Mujib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Jadikan majlis ini menjadi penghapus seluruh dosa dan aib kami. Ya Allah, bukakan hati yang masih tertutup, lapangkan hati yang sempit, cahayai hati yang gelap gulita, sembuhkan hati-hati yang penuh penyakit. Ya Allah, kayakan hati yang miskin, indahkan hidup kami dengan hati yang bening. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh padamu, semakin tawakal padamu ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kunci dari segala kebahagiaan, kemuliaan adalah yakin kepada Allah. Kalau orang kurang bahagia pasti karena kurang yakin ke Allah. Kalau orang sholatnya kurang khusyuk pasti kurang yakin. Kalau akhlaknya kurang bagus juga karena kurang yakin. Makin yakin kepada Allah, makin mantap hidupnya, makin ajeg. Keyakinan apa saja yang harus kita miliki? Satu, kita harus yakin bahwa kita ini ciptaan Allah. Yakin bahwa kita ini semua ciptaan Allah. Memang kajian ini kajian untuk yang cukup dewasa. Jadi kalau anak-anak agak kurang paham. Sebentar, saya harus tanya dulu. Ini adik-adik dari mana? Akan kurang paham ini ya. Tidak apa-apa di sini, tapi lebih tenang ya. Ada yang bisa dewasa mengerti kan? Ya. Sampai di mana tadi? Yakin semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti Allah yang menciptakan. Semuanya, semuanya. Nyamuk, kuman, babi, angin, pohon, jin, setan, semua adalah ciptaan Allah. Cuma satu penciptanya. Kita juga ciptaan Allah. Jadi jangan suka menghina orang, karena menghina orang sama dengan menghina pencipta. Kalau kita yakin walaqad khalaqnal insan, bahwa semua insan ciptaan Allah, maka bagusnya jangan jadi ujub,
Kalau merasa ada kekurangan jangan minder, karena ini juga didesain Allah. Lihat orang lain jangan dengki, karena orang lain juga ciptaan Allah. Dan siap kalau Allah melakukan apapun terhadap yang Dia ciptakan. Ya, kita jadi tua pasti kalau Allah mau bikin tua. Bagusnya jangan ujub, merasa ada kekurangan jangan minder. Lihat orang lain yang punya kelebihan jangan iri. Melihat orang lain yang kita anggap kekurangan jangan menghina. Dan siap apapun yang Allah perbuat untuk tubuh ini sesuka yang punyanya. Yakin bahwa semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Makanya orang yang sabar, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus yakin bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Tubuh ini juga bukan milik kita. Ini didesain bukan oleh kita nih. Makanya yang kelihatan merasa cakep tidak boleh centil. Karena mudah bagi Allah menghilangkan kecakapannya itu. Yang merasa otot kawat, balung besi leher, beton, urat kabel, jangan ujub dengan otot. Tinggal dikirim saja kuman, bakteri, pasti di toilet, gagah-gagah juga. Tidak ada yang bisa menghalang. Ini tubuh milik Allah. Saya tidak tahu apakah nanti saya mati dalam keadaan utuh atau tidak. Mungkin ada yang tangannya duluan pulang dibanding kita. Ya. Ada yang rahimnya duluan pulang dibanding tubuhnya. Ada wanita yang rahimnya diambil duluan sebelum dirinya diambil. Benar? Ada yang ginjalnya duluan. Semuanya ada waktunya. Ini milik Allah. Makanya kita nggak berkuasa atas tubuh ini. Ibu-ibu pasti ingin awet muda, ya. Normal. Yang terjadi apa? Cepat tua, ya. Nikmati aja. Enggak. Kalau Allah udah mau bikin kita sakit, sakit kita ini. Makanya semuanya milik Allah. Trans Studio ini milik Allah, jelas ya. Yang punyanya ya bagian ngaku-ngaku saja sebentar. Belum tentu kesini. Yang sering kesini kita, ya. Villa juga milik Allah. Yang punyanya hanya ngaku-ngaku dan bayar cicilan. Yang menikmati yang jaga. Kenapa Bibi dan Mamang segar terus di villa? Karena tiap hari menghirup udara segar, berenang, fresh. Ingin menikmati villa, dek? Jadilah perawat villa, ya. Kita akan tua, badan kita akan berubah sesuka Allah saja. Benar? Kita boleh merawatnya, olahraga, ke salon, jaga makanan, tapi ya tetap saja apa yang Allah kehendaki di tubuh ini bakal kejadian. Dan terima. Kalau Allah melakukan sesuatu kepada yang dimilikinya pasti baik. Terima. Terima. Mau diapain saja, ini milik Allah. Benar? Rumah juga milik Allah. Kalau kita suatu saat kehilangan sesuatu yang kita sukai, barang, harta, ingat, kita juga sering mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga. Aduh, saya tidak menduga nih, perusahaan suami saya bangkrut. Lah kita juga kan tidak menduga akan dapat rezeki, benar? Kita tidak pernah tahu akan dapat rumah apa, kendaraan apa, rezeki dari mana. Nah, sama kalau nanti Allah mau ngambil juga tidak harus ngasih tahu kita. Mau diambil, ambil saja, tapi pasti ada kebaikan. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Yang jelek itu yang tidak nerima takdir, berburuk sangka ke Allah. Tidak ridho ke takdir, berburuk sangka, itu yang bikin masalah.
tidak syukur terhadap yang ada. Ingat yang anak sekolah tangannya buntung itu, ketika ditanya kata temannya, wah kamu kasihan tangan kanannya nggak ada. Lihat dong apa yang Allah sisakan, lebih banyak yang tersisa. Coba kalau yang tersisa hanya tangan aja, kan ke kelas horor ya. Tidak sabar, tidak ridho, tidak syukur, tidak ikhtiar, itu yang bikin capek tuh. Semuanya milik Allah, tidak ada yang punya, dan Allah sesuka Allah saja. Kadang dikasih, kadang ditahan, kadang diambil. Gak bisa diatur oleh kita. Kita punya keinginan, punya harapan, punya ikhtiar, tapi yang punya semuanya adalah Allah. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa segala-galanya ini diurus oleh Allah. Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga enggak apa yang mau diurus ya. Benar? Paling keramas gitu-gitu dikit, mandi gini, sudah segitu-gitunya. Kita aja suruh nyuci usus ayam, kalau nyembelih ayam udah repot sekali. Gimana ngurus usus sendiri? Orang tua harus ngurus anak, ya dikit. Yang ngurus setiap saat anak itu adalah penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu ciptaan Allah. Jangan ujub, aduh anaknya cakep-cakep. Gimana orang tuanya? Justru orang tuanya kurang ya. Diam. Anak pinter itu mah Allah yang bikin otaknya. Jangan ujub. Anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak setiap saat diurus oleh Allah. Kita nggak ngerti gimana ngurus jantungnya, ususnya, peredaran darah, sel-sel nggak ngerti. Benar? Coba kalau sudah begini, lihat anak nggak akan semena-mena. Kita tuh masalah ingin punya anak, waduh semangat. Tapi kalau udah punya anak, dititipkan ke pembantu. Ya, selesai pembantu dititipkan di sekolah sampai sore. Selesai sore dititipkan ke ustadz yang ngajarin Quran. Nanti pas ketemu kita, bagian kamu nakal nggak tadi di sekolah? Gitu, bagian yang enggak. Ya begitulah. Tapi kalau anak jadi kurang baik, yang disalahkan sekolah, guru, ustadz, tempat kursus. Begitulah ciri-ciri kurang amanah. Padahal di akhirat kita nanti orang tua yang akan ditanya, bukan ustadznya, bukan guru ngajinya. Kita, ini amanah dari Allah. Hati-hati nih ibu-ibu yang sangat sibuk dengan HP. Oh iya, ada yang menuhankan HP, ngobrol dengan anak tuh nggak pernah punya waktu, sambil ngobrol, sambil makan, sambil masak, nggak ada hati ke anak. Hati-hati. Yang keempat, kita harus sadar bahwa kita ini takluk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Udah ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah, dan takluk kepada apa aja yang Allah mau pasti kejadian. Benar? Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Sekiranya Allah mengendaki kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang mana aja yang Allah kehendaki, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi suami ibu dalam genggaman siapa, Bu? Ibu bisa ngebulak-balik hati suami tidak? Allah bisa tidak?
sangat bisa. Pak, Bapak, ini sadar ya. Mana yang lebih bisa merubah pendampingnya, nasihat atau doa? Kenapa? Doa. Karena doa ngandelin Allah, nasihat ngandelin diri. Sedangkan kenapa nasihat ibu kurang mempan ke anak ibu? Karena anak udah tahu modal ibunya. Jelas Pak? Kenapa bapak kurang ngepek nasihatnya ke istri? Karena istri udah tahu modal bapak sebagian. Kalau tahu semuanya pulang dia Pak. Jelas tidak nih? Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, gimana caranya nih sekarang kalau kita udah tahu semuanya diurus Allah, digenggam Allah, apa kerjaan kita? Kerjaan kita itu satu, meluruskan niat di dalam apapun yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya niatnya selalu periksa, apa niat saya berumah tangga, ibadah, apa ibadah ladang amal soleh saya. Saya berbakti ke suami, kata ibu, adalah amal soleh saya. Suami mau cinta atau tidak ke saya, mau menghargai atau tidak, itu tergantung Allah yang ngebulak-balik hati. Yang penting semua kesibukan saya diterima Allah jadi amal soleh. Itu kuncinya Bu. Jadi kalau niatnya udah lurus, ikhlas, enteng, nyaman, ajeg, ada sih perih-perih ya. Cuma tidak seperih orang yang tidak ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas, seluruh waktunya tegang. Takut nggak dihargai, takut nggak dicintai, takut tidak disayangi, takut dia titik-titik ya, titik-titik itu meninggal lagi ya. Takut dia pergi, udah salah stres dan tidak menyelesaikan masalah. Benar? Ibu cemburu, ibu tegang, ibu aja yang melangsa sendiri karena tidak ngandelin Allah. Tugas kita selanjutnya adalah menyempurnakan ibadah dan doa. Kalau ingin sesuatu harus kuat ibadah dan doanya. Karena memang kita ngandelin Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas kita yang ketiga adalah bersungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar. Tugas kita yang keempat adalah bersungguh-sungguh pasrah total ke Allah. Nah, kata kuncinya adalah dari sungguh-sungguh atau yang disebut jihad. Surat Al-Ankabut ayat 69. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, kami Allah benar-benar lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ibu bapak, kata kunci dari sesudah yakin itu adalah jadi bulat.
Ini yang nolong saya cuma satu, siapa? Allah. Nggak ada lagi. Kalau saya punya keinginan, pasti yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah. Nggak akan ketemu dengan kita tanpa izin Allah. Kita takut, ya semua yang mengancam itu juga milik Allah. Tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Ini kata kuncinya. Sehingga karena tahu Allah yang menguasai, memiliki, menentukan segala-galanya, ya tugas kita adalah sekarang aja melakukan apa yang Allah sukai. Yang 4 tadi, bersungguh-sungguh dalam meluruskan niat, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah, dan bersungguh-sungguh pasrah ke Allah. Halo? Kalau ibu bapak menderita, periksa aja, pasti niatnya yang kurang bagus, ya. Nanti oleh Allah dites. Ibu pengen dipuji, dibuat orang teh nggak muji. Kita pengen dilihat orang, orangnya nggak ada yang lihat. Kita udah centil nyicil ini itu supaya dihargai, ternyata malah dicaci. Jadi segede gini. Orang yang nggak ikhlas itu hidupnya tuh capek, tidak akan menikmati apapun, dan tidak akan pernah bisa istiqomah. Ayo, saya tidak akan bosan mengajak untuk memiliki niat yang ikhlas. Bagaimana niat yang ikhlas? Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali dari makhluk. Udah, cukup Allah aja yang menerima. Ya, Bu, Ibu, gimana kalau suami tidak menghargai kebaikan ibu? Kenapa jadi ribut begini? Nih, lihat jawaban lelaki, Bu. Pak, bagaimana kalau istri tidak menghargai kebaikan Bapak? Cari yang lain lagi. Ini pasti baru ikut pengajian sekarang. Kan udah sering di sini disampaikan, kalau kita berbuat ingin dilihat orang nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Allah pasti lihat. Orang tidak berterima kasih bagaimana? Tidak apa-apa. Allah pasti mensyukuri kebaikan hambanya yang ikhlas. Orang tidak memuji kebaikan kita bagaimana? Tidak apa-apa. Lakukan aja terus, Allah akan memuji hambanya yang ikhlas. Orang meremehkan kebaikan kita bagaimana? Jangan emosi, ngomongnya biasa aja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini teh nggak ikhlas, Bu, jawabannya. Nggak apa-apa. Dibully bagaimana padahal kita ngasih tahu yang baik? No, what, ya. Tenang aja. Masa saya udah berbuat baik terus suami saya malah menghina saya? Gak apa-apa, Bu. Terus aja berbuat. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak disaksikan Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60, ya. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Hanya ada waktunya. Gak usah ditunggu-tunggu. Nanti ada waktu yang pas, ya. Bentuknya juga gak usah, saya pengen gini, gak usah rewel. Jadi orang baik. Siap? Jangan aneh ya, pulang dari sini jadi banyak ujiannya. Ya, memang begitu. Belajar matematik pasti ada ulangannya. Belajar biologi ada ulangannya. Belajar tauhid ada ulangannya. Semuanya udah diukur. Tenang aja. Saya takut diuji.
Lah anak aja di sekolahin sampai ngutang supaya dia diuji. Ya. Tenang ya. Yang kedua tadi apa? Sempurnakan ibadahnya. Karena jangan dulu minta apa-apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau punya keinginan sesuatu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat membuka pertolongan Allah. Pertanyaan pertama di kubur adalah salat. Saking pentingnya, maka kalau sholatnya jelek, pertanyaan lain tidak ada. Makanya kalau ada apa-apa, langsung otak kita tuh mikir sholat. Sholat itu seperti kunci terpenting dalam hidup kita. Makanya orang tidak khusyuk itu karena tidak menganggap penting. Karena setiap ada yang penting kita pasti khusyuk. Benar? Apapun yang dianggap penting pasti kita serius. Yang tidak penting tidak serius. Betul kan? Kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena sholat belum dianggap, baru rutinitas. Coba kalau punya kunci, kita mau ngebuka, ini kita jaga nih kunci, takut hilang. Benar? Kalau kita jumpa dengan orang penting yang menentukan, pasti kita lebih fokus. Ini jumpa dengan Allah. Makanya jangan takut oleh masalah yang ada. Ya, gak ada apa-apanya. Aduh, tapi masalah saya berat. Berat itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, apa yang susah? Nih, tubuh ini aja rumit, tiap hari, tiap waktu beres. Benar? Rumit loh hadirin, makan itu ngumpulin nasi, garam, sambal, rumit ada di piring kita tanpa harus jauh-jauh. Benar? Udah gitu ini rumit, kemana dia perginya? Kita cuma tunggu nakionya kayaknya. Jaba dikunyah, habis ditelan, ngomong tidak enak. Ini siapa yang ngurus dari sini ya? Kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Beres ke sini. Gak ngerti kita beres. Lama-lama, duh, punten ya, mau ke toilet nggak bisa diwakilkan. Gitu. Beres. Siapa yang ngurus semua ini? Rumit tidak? Bandingkan dengan kerumitan masalah yang kita hadapi, gak ada apa-apanya. Kalau Allah ngeberesin, beresin. Tapi suami saya, aduh karakternya, diam bu. Ngomong gitu gak bikin jadi jinak. Mending sholat. Benar? Ya Allah, saya terima takdir punya suami si etatah, ya Allah. Jangan terima. Saya mohon ya Allah, jadikan semua ini ladang pahala saya. Tolong selamatkan suami saya. Ibu tahajud, suami lagi ngorok, boro-boro tahajud. Subuh juga banyak kelewat. Doa ya Allah, ini hambamu, milikmu dalam kekuasaanmu. Titip ya Allah, balikan hati, solehkan jadi suami yang baik, ayah yang baik, kepala keluarga yang baik. Allah lihat enggak itu ibu yang tahajud begitu? Mendengar tidak doa ibu? Dengar tidak bu? Daripada ibu ngebongkar-bongkar HP suami, ibu kan nggak tahu kuncinya, ya. Alah tegang tepugu, pas baca jadi stres. Jangan suka menyelidiki, jangan, tidak jadi solusi. Nanti kalau Allah mau buka akan kebuka, ya.
Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Doa baik aja. Tidak ada manusia sempurna tanpa salah. Mudah-mudahan kalau salah dibalikin hatinya oleh Allah, bisa tobat. Sebagaimana kita salah. Gak usah serba ingin tahu kejelekan suami. Ya Bu, dah itu urusan dia. Ibu mah jadi wanita baik-baik aja. Pak, ini solehnya. Jangan suka ngebuka-buka HP istri, Pak. Banyak HP-nya sekarang, Pak. Jangan. Husnuzon we. Jadi suami baik, sholat, doain tiap malam, tahajud, doa yang bagus. Sholatnya yang bagus ya. Karena sholat khusyuk itu tergantung kesungguhan. Mulai dari wudhu yang bagus. Ibu aja mau ke pengajian meni khusyuk dandannya, benar? Itu hijabers akhirat ya. Udah Bu, astagfirullah. Meninga hulang dandan teh enggak tamat-tamat. Aya we nu kurang teh. Mana jarum pentul justru ketelan oleh dia. Astagfirullah. Udahlah ke Allah ya. Bu, Pak, andelin sholat ya. Masalah mah enteng. Bagi Allah mah nggak ada yang ruwet. Segalanya dikuasai Allah. Yang jadi masalah tuh kita nggak pakai kuncinya. Sholat kita seenaknya. Maaf kalau saya mengulang-ulang, karena kata kuncinya pada walladzina jahadu, yang sungguh-sungguh itu. Makanya sungguh-sungguh kalau sholat itu takbir Allahu Akbar, dapat takbir itu yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim, dapat basmalahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, wahai Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, duhai yang maha pengasih, duhai Allah yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, wahai maharaja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami ini jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat ya Allah. Amin, kabulkan. Fatihah tuh harusnya begitu Pak. Enak Fatihah tuh harusnya tuh. Nikmat. Fatihah saja sudah karena semua ini tergantung hidayah, benar? Kalau Allah nggak nunjukin, kalau Allah nggak ngasih tahu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Allah nggak ngebimbing, nggak bisa itu ngurus anak. Kalau Allah nggak ngebimbing, nggak ngerti hidup ini harus bagaimana. Kalau Allah nggak ngebimbing, nggak tahu menyikapi perilaku salah orang. Semuanya perlu bimbingan Allah, hidayah Allah. Itu ada dalam sholat, dalam Fatihah. Coba kalau kita benar Fatihahnya, dikabulkan Fatihahnya saja, beres tuh. Nyikapin suami judes, udah dituntun oleh Allah, senyum. Nyikapin ada orang yang berkata tidak baik, tunjuki oleh Allah, maafkan. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Beres. Mau rezeki dibimbing oleh Allah,
jalannya ke sana, di sana rezeki yang barokah. Mau cari kawan dituntun oleh Allah, mau ngedidik anak dibimbing oleh Allah. Beres urusan teh kalau dituntun ya. Pertanyaannya, apakah baca Fatihahnya ini sungguh-sungguh? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kana budaya kan staying in syukur kita syukur min Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah semalam jadi bang dolin. Amin. Masa patuh dari Allah subhanahu Sami Allah liman hamid rabbana walakal hamdu min samawati wal ardi wa samawati Allah subhanahu wa ta'ala Allah berzikir wa rahmi wa sunni wa wajibni wa dini wa fi nafani subhanahu Allah akan barakatuh salawat ta'ala. Gimana itu hadir? Coba ibu ngomong ke suami kayak gitu, Bu. Coba ke atasan ngomong kayak gitu. Coba yang pinjam uang ngomong aja, pinjam uang pinjam uang. Jawab hadirin. Coba yang ini mau ngelamar, coba baca melamar. Batal itu pernikahan kan? Ini serius. Jadi sumber masalah kita mah ibadahnya nggak bener. Udah gitu banyak keinginan nggak kaji hadirin. Setuju kita perbaiki sholatnya hadirin? Bu, kalau ibu merasakan nikmat sholat, anteng. Kok ibu lagi baikan sama suami, lagi happy ngobrol teh meni uplek, bener? Gimana ya Pak? Atuh udah baik mobil mana? Mobil yang mana? Yang mobil-mobilan. Kenapa mama mau mobil-mobilan? Udah tahu bapak nggak punya duit. Kalau ngobrol dengan orang yang kita sukai, kita hormati, pasti enak, ya, benar? Kita mau ketemu orang baik, ramah, sopan, menghargai, dermawan, pengertian, membantu kita, melindungi, menjaga, pasti spesial sekali. Kita pun maunya spesial, benar? Kenapa ke Allah nggak spesial? Padahal sholat itu benar-benar privasi. Walaupun banyak yang sholat, tetap aja Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan raut muka, pikiran, lisan, hati kita. Komplit diperhatikan oleh Allah yang maha baik. Kita hanya ngelantur ya. Untung oleh Allah nggak diapa-apain kita ya. Benar? Kan pantasnya mah. Coba orang yang gak khusyuk ngumpul di bawah lampu ini ya, kan horor hadirin. Jatuhan speaker, enggak tuh, ditolong dituntun ke pengajian. Itu sholat subuh tadi 2 rakaat, sama 2 rakaat semua. Nanti duhur 4 rakaat, ya, sama itu waktunya sama, lamanya sama, tapi hasilnya beda. Ada yang jauh-jauh ke sini sholat jamaah, jauh-jauh ke masjid. Allah, tong, aduh, nanti pulang dari sini saya makan apa, masak apa? Anak-anak belum pada dimasakin. Kalau masak sayur wadah, kemarin udah sayur wadah. Sekarang harus ada ganti nih nomornya. Udah, tapi kalau ayam pop itu rada mahal. Gimana? Sudah namanya tahu, udah lagi dari warteg aja gitu. Tapi wartegnya sebelum judes orangnya Allah Akbar. Gimana tuh Bu? Kan? Masa ke Allah teh kayak gitu? Jadi tahu sumber masalah dalam hidup kita teh apa? 1, kurang ikhlas. 2, kurang benar dalam ibadah. Yang lain-lain mah gampang, beneran. Tapi istri saya udah bapak sholat yang bagus, ya, tobat yang bagus, doain, ngebalik Pak. Gampang oleh Allah ngebulak balik siapapun, betul? Betul tidak nih? Perbaiki sholatnya ya. Sing anteng tumanina. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Rasakan itu. Ini teh saya lagi sujud kepada Tuhan saya, pencipta
pemilik jagat semesta alam. Aduh, kening, telapak tangan, telapak kaki sama merunduk. Ya Allah, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau, wahai Allah yang maha tinggi. Kerasa kita tuh lagi merunduk, menghinakan diri kepada Allah, penguasa semesta alam. Allahu Akbar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi ya Allah, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat ya Allah, jangan jadi makhluk hina. Warzuqni, rizkikan kepada kami semua yang baik-baik ya Allah, yang barokah. Wahdini, tuntun ya Allah, bimbing saya ini. Wa'afini, sehatkan, sembuhkan lahir batin saya ya Allah. Wa'fu anni, hapuskan semua dosa dan aib saya di dunia akhirat. Allahu Akbar. Itu nikmat hadirin. Betah nanti itu sujud, betah. Karena saat sujud, saat kita paling dekat dengan Allah. Doa juga nikmat, karena itu yang kita minta. Itu doa itu diapit oleh dua sujud. Aduh, rugi kalau kita enggak serius deh ya. Semuanya disiapin fasilitasnya. Kita kayak punya kunci ya, cos gitu, kutak-kutak. Atau gak kebuka. Atau punya brankas, gitu. Karena aceleng-acelengan. Jadi gak kebuka, ngunci malah. Siapa nih mau nyoba? Waktu sholat sunnah ya. Kalau lagi jamaah mengikut aja ke imam. Tapi sholat sunnah sing anteng. Tapi jamaah juga harus khusyuk. Ingat, belum tentu nanti asar masih hidup. Kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah bakal meninggal ya. Nah, yang keras barusan ada kemungkinan tuh ya. Ya, kita tidak tahu berapa lama lagi. Saya juga mungkin pulang dari sini. Kalau udah waktunya meninggal weh. Hati-hati nih adik-adik, jangan nunggu tua. Banyak remaja meninggal juga deh ya. Lahir berurutan, meninggal mah nggak jelas urutannya ya. Ingat, belum tentu sholat lagi. Mungkin ini sholat terakhir dalam hidup saya. Sing bagus, siap ini. Lalu sungguh-sungguh, apalagi doa teh sungguh-sungguh. Kalau doa tuh jangan Rabbana atina fid dunya, amin 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 amin. Amin ya Allah, amin 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 amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah bagus begitu. Ya, sungguh-sungguh kata kunci. Jangan sampai maafin. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya wahai yang maha agung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Sing enak itu Allah lihat. Daripada semangat. Tungguan sekedap deui abdi keluirin. Alah tadi tenang nanti astagfirullah. Kemana tadi teh astagfirullah. Kualitas itu datang dari kesungguhan. Setuju? Minta teh ke Allah teh sing bagus. Salat bagus, tahajud bagus. Demi Allah pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak dilihat.
wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak hanya lahiriah tapi batin. Qaf, surat Qaf ayat walaqad khalaqnal insana. Kita simak ini ya, surat Qaf ayat 16-18. 16-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat, bukan jasad, bukan zatnya, tapi kekuasaan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah. Nggak ada yang lepas. Semua sel kita juga diurus oleh Allah. Jadi nggak bisa sembunyi, ya. Nggak ada maksiat sembunyi. Nggak usah banyak strategi-strategian, nggak usah bohong-bohongan. Dah Allah mah nggak bisa dibohongin, benar? Gak bisa. Allah tahu semuanya, dan kalau Allah mau ngebuka ya buka, kalau Allah nutup. Begitulah. Jangan takut aib kita dibuka, takut nggak diampuni Allah. Saya takut suami saya tahu masa lalu saya. Ya udah, tobat weh. Ya, kalau Allah nutup nggak ada yang bisa ngebuka, nggak bisa dibuka. Tapi gimana masa lalu saya kelam? Ya tobat, ngomong wae ya, astagfirullahaladzim. Jangan dibuka ke orang. Kalau Allah nutupi nggak boleh dibuka, ya. Kalau Allah, kan kita banyak dosa, saya banyak dosa. Ibu bapak kan nggak tahu hakim yang aslinya, yang Allah tahu kan saudara nggak tahu, benar? Nyangkanya mah rada soleh teh. Karena Allah nutupin Pak. Kalau Allah buka, siapa saya yang sebenarnya bubar ini jamaah. Nah saya nggak boleh ngebuka, saya tuh tobat. Jangankan ini kita daun yang jatuh. Ini bisa mau lihat daun jatuh. Kenapa kok daun jatuh? Allah tahu nggak ya ini ayatnya? Quran Surah Al-An'am ayat ke-59. Agak jauh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah
atau yang kering, kecuali ada dalam catatan kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jelas. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada. Kenapa daun jatuh Allah tahu? Karena daun ciptaan, karena daun milik, karena daun diurus oleh, jatuh dengan izin Allah. Pasti tahu, semuanya diketahui. Makanya yang pacaran-pacaran itu, waduh, udah mah belum tentu jodoh. Dan nggak bisa walaupun aku janji padamu. Nggak ngefek, men. Kalau bukan jodohnya mah pasti nggak jadi. Makanya jangan terlalu cinta ya, adek-adek yang kecil-kecil gini ya. Berbahagialah yang tidak punya pacar. Punya pacar tuh boros pulsa, boros kuota, boros pikiran, boros dosa ya. Dan belum tentu jodoh. Jelas deh. Putuskan hari ini juga ya. Kenapa gurunya ngangguk-ngangguk mah? Pak, Bu, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan merasa aman dari pengawasan Allah ya. Tidak ada. Dan semuanya udah tercatat di Lauh Mahfuz. Makanya jangan serampangan. Wah, gak akan banjir. Turunin hujan ngelepak sekarang. Banjir semua ya. Jangan salah ngomong. Ada seorang ibu-ibu kemarin gini. Ini anaknya pinter tapi ngejengkelin, masih kecil. Ibu mah kalau begini aja mah, ya Allah mendingan meninggal duluan. Shh, ibu, jangan ngomong gitu. Istighfar, istighfar bisa dikabulin oleh Allah. Jaba sedih anak saya, takut ibunya meninggal. Jaba harus ngingetin istighfar ibu 100 kali istighfar. Begitu. Nggak boleh sembarang ngomong karena takut diijabah. Jangan sembarang ngomong karena tiap patah kata tuh dikabulkan kalau pas saat mustajab. Ya Bu, ke suami teh kalau jengkel-jengkel, soleh. Apa kamu soleha? Gitu. Bidadari kamu di sorga. Apa juga? Gitu. Nggak ada yang marah lagi. Susah. Saya belum menemukan yang marah kayak gitu. Kalian ini murid-murid soleh semuanya. Kenapa nggak bikin PR? Palinter. Susah, belum pernah saya juga gitu. Ayo, Allah Maha Tahu, Maha Mendengar, maka sempurnakan ibadah dan sempurnakan ikhtiar. Sakit ya ke dokter, cari dokter yang syar'i, yang resepnya tidak hanya obat. Ini 3x1, ini 100x1 ya. Yang ini 133 nih Pak. Apa ini dok? Kok banyak banget pelnya? Ini pel istighfar. Kalau obat mada cuman jalan, yang nyembuhin mah Allah. Bu, saya ini bukan penyembuh, saya ini hamba Allah yang cuma dititipi sedikit ilmu, gak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Obat ini ya Bu, katanya obat mujarab, tapi yang nyembuhin Allah. Jangan percaya menggantungkan hati ke obat, ke Allah aja. Obat ini bagi-bagi rezeki dengan apotek, dengan toko obat, pabrik obat. Niatkan sedekah ya Bu. So, makan. Itu dokter yang benar, yang membuat pasiennya jadi sempurna ikhtiar lahir, ikhtiar batinnya. Ya, setuju? Ayo, kalau nyapu sing bersih, rapi, sempurnakan. Jangan sampai nggak sempurna karena Allah ngelihat. Kalau jujur, jujur aja. Dagang juga, sing presisi. Nggak boleh ada licik sedikit pun. Ini yang masih mentah buah di sini, yang matang di sini, yang ini sangat matang di sini. Jangan dicampur. Sempurnakan. Daya ngatur rezeki ma Allah. Kalau jual kendaraan, gimana ini kendaraannya bagus? Begini adanya. Ini kendaraannya tahun 2010, catnya sudah digenti sekali, turun mesin Pak pernah.
ban udah hampir gundul nih, mungkin 2 bulan lagi ini habis. STNK bulan ini habis Pak, dan ini belum ganti oli, kilometer udah banyak loh Pak. Kita kumaha dagang teh. Dek, siapa yang mau beli? Oh Pak, tugas saya mah bukan ngatur rezeki. Yang ngatur rezeki saya itu Allah. Tugas saya ini berdagang dengan benar, jujur, supaya berkah. Saya katakan apa adanya, karena bukan hanya Bapak yang mendengar, Allah Maha mendengar Pak. Saya nggak berani bohong. Ya saya kagum deh, cuma saya nggak jadi beli. Enggak apa-apa Pak. Saya selain dapat pahala jujur, pahala sabar. Dari tadi nungguin Bapak nggak jadi-jadi aja, alhamdulillah. Tenang we, saya yakin Allah ngedengerin, betul? Ada waktunya, ada waktu, ada waktu. Enak hadirin, kalau urusan dengan Allah tuh enak, karena janji Allah itu pasti. Dah. Oh terima kasih kemarin ada yang datang ke pernikahan. Ada? Alhamdulillah. Nggak diundang? Diundang ah. Itu benar-benar nikah tanpa saling mengenal lebih. Belum kenal dia satu sama lain. Jadi pas udah nikah juga dianjurkan, pas udah ijab kabul kan, itu dua-duanya nanya sama ibunya yang di Jakarta, ini harus gimana? Kata suaminya tuh, saya mau tidur di musola aja, saya malu. Kata yang istrinya nih, saya juga mau gimana tidur duluan. Tenang ya, pokoknya kalau udah ijab kabul kenalan dulu, ngobrol saling mengenal, karena mereka belum kenal sama sekali satu sama lain, ya nggak? Nah, jangan ngapa-ngapain dulu, dah kenalan. Nanti boleh sekali-kali jalan keluar pegangan tangan, itu pakai ada di remote dari jauh. Tapi jadi indah bukan? Pacarannya sesudah halal, Masya Allah. Itu ternyata nggak pakai banyak strategi. Kalau jodoh mah jodoh jelas nih dek, Pak. Nah, Bapak naon? Bapak kan udah cicing ya Pak. Nah hadirin sekalian, yang terakhir sungguh-sungguh dalam tawakal. Jadi ke Allah tuh jangan setengah-setengah, sing bulat aja. Selama ini aja kita nggak ingat ke Allah diurus, benar? Benar? Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita dari seumur hidup ini sehari aja kita dicuekin oleh Allah, pernah nggak? Jawab. Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita sejam saja dalam hidup ini? Nggak diurus gitu, nggak dikasih nafas, nggak didetakin jantungnya. Pernahkah semenit, sekejap Allah berbuat buruk ke kita? Tidak pernah dan tidak akan pernah. Dan yakinlah diurus oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ayo jangan suka ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah udah tahu apa yang terbaik bagi kita. Fokus saja, sempurnakan apa yang Allah suka. Ya, Pol, urus anak Pol, urus suami Pol, urus istri Pol, kerja yang bagus Pol, dakwah Pol. Pokoknya mah silahkan. Saya ngabdi dan urusan saya diurus oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dijamin. Jangan takut. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap, ketemu itu rezekinya. Benar? Coba kalau cecak harus nyari nyamuk, kemana? Turun dikit keinjak, turun dari tangga ke sepak, nyebrang ke lindes, mau masuk ke selokan dipatuk ayam, kapan makannya? Tapi
Ini ayatnya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 4-5. Tuh, udahlah, jangan sibuk mikirin persoalan, karena nggak akan beres dengan dipikirin. Kalau ada persoalan, bawa kepada memeriksa niat kita, bawa kepada periksa ibadah kita, bawa kepada periksa amal-amal kita, bawa periksa kepada keyakinan kita. Nanti beres kok, demi Allah beres. Allah udah janji, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Yakin hadirin, jangan bikin emosi ya, yakin hadirin. Ibu dengan bapak belum ngalamin kepahitan yang saya jalanin, ya kan, ya kan, ya kan. Kurang gimana getirnya, dibully rame-rame bertahun-tahun, diboikot, dipermalukan, dikucilkan, perusahaan bertumbangan. Tuh sekarang pada waktunya Allah beri anak malah jadi alhamdulillah, hafiz-hafizo, berakhlak alhamdulillah, usaha juga lebih barokah, tidak usah ribet, pesantren juga dengan izin Allah banyak yang pertolongan yang tidak terpikirkan. Nah, sungguh-sungguh itu yang tadi ya. Jelas Bu? Pak? Bapak teh telat wae kunaon sih ngajawab. Udah segitu aja. Mau pulang nih cepetan. Sedekah ya. Jumlah yang hadir sekarang 1307. Ini segini 1300. Kalau malam Jumat di Darut Tauhid yang datang sekitar 3000. Kalau subuh berjamaah bisa 4200. Jadi 4 kali ini Bu. Senang di sana ya, Masya Allah, alhamdulillah. Siap-siap nanti kita akan gerak jalan lagi, mau ikutan? Gerak jalannya yang akan ada ini nanti, kalau kemarin dengan difabel, nanti kita akan gerak jalan judulnya Terima Kasihku Guruku. Kita ingin undang guru-guru ya, murid-murid, pokoknya guru agama undang, nanti kita fasilitasi, kita muliakan seperti kemarin kita muliakan. Nanti yang selanjutnya adalah mendekat kepada Rasul bersama anak yatim. Kita undang yatim dari mana-mana. Kita akan jalan-jalan sama-sama ya, supaya kita menyadari nikmat yang Allah berikan ke kita dan juga amal yang bisa kita lakukan. Siap? Mau ikutan? Ya, ada pertanyaan silakan. Silakan sambil sedekah ya. Mudah-mudahan yang bersedekah ini dilipat gandakan rezekinya, digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan diijabah doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nanya 1. Tidak ada lagi yang nanya. 2, 3 ya. Silakan giliran. Tolong mikrofon. Ada yang baru pertama kali datang ke sini, Cung? Alhamdulillah, terima kasih ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang bawa cistik?
Biasanya sistik. Ibu mengagayam ceramah teh ku sukro, itu bukan sistik. Berat pengajian di sini mah. Ayo silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dengan Krisna. AA mau tanya menanggapi imam yang cepat dan tangkas bacaannya itu gimana sebagai makmum? Ya, imam yang cepat dan tangkas itu urusan beliau. Kalau kita bisa koreksi syukur, kalau enggak kita tetap sah sholatnya. Ya, karena dalam sholat itu tetap bacaan sendiri. Rabbighfirli warhamni gitu. Cari imam yang enak memang. Bu, silakan. Kapan mau umroh sama-sama? Nanti Desember lah ya. Kita rencananya nyewa 3 pesawat supaya murah meriah. Mau ikut enggak? Ya minimal mau ya. Udah itu daftar. April berangkat juga 11 bis, alhamdulillah. Ate pengen gitu ya, semurah mungkin umroh tuh ya. Tapi ada pesawat sangat murah, cuma sampai ke Bangkok, nggak nyampe. Insya Allah ya, nanti ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nama saya Dewi. Mau nanya masalah anak. Melihat fenomena sekarang kan anak-anak tuh pergaulannya sangat luar biasa memusingkan gitu kan. Saya sebagai orang tua ingin bertanya, adakah doa untuk menjadikan anak yang solehah gitu, A? Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berkeyakinan begini Bu, anak itu jadi baik, hadiah dari Allah bagi orang tuanya yang gigih memperbaiki diri. Mau zaman seperti apapun Bu, kalau anak dilindungi oleh Allah dia nggak akan dosa. Mau kacau situasi seperti apapun, kalau anak itu dijaga oleh Allah, dia tetap baik-baik saja. Ya, saya kan dititipin juga 11 anak Bu, dengan berbagai usia. Sekarang pilihannya itu udah ngurus 11 tuh nggak gampang. Satu di sana, satu di sini dengan beragam persoalan. Nah caranya satu, kalau guru saya mengingatkan banyak tobat. Ya, minta ampun karena boleh jadi kita selama ini nggak serius ke anak-anak tuh. Hanya seadanya, sekepikirnya, belum all out lah, belum bersungguh-sungguh. Ya, yang kedua, ibu adakan pada diri ibu apa yang ingin ada pada anak. Ingin anak sopan, kita paling sopan. Ingin anak rajin ibadah, kita paling rajin. Ingin anak sabar, kita yang paling sabar. Jangan sampai kita cuman ingin anak baik, kitanya enggak begitu baik. Ingat yang waktu itu ya, sing sabar anak-anak. Ibu tuh ingin kalian tuh jadi anak yang sabar. Sabar atuh. Gitu ya. Sing sabar. Gitulah hadirin. Ini kan gak beres ya. Nah, terus ibu kalau doanya saya mah doa senjatanya mah Al-Furqan 74 itu Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak sedekah, banyak nolong. Karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah, Allah akan menolong urusannya. Ya. Bu, terakhir. Ya, dari segi ngacung itu akan membuat yang satu begini ngacung. Pasti kita mau ke yang sungguh-sungguh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan udah nggak punya imam ya buat berjemaah sholat di rumah.
Saya suka berjamaah salat subuh ke masjid, bawa anak laki-laki 2 orang lagi yang jadi tanggungan saya, yang 2 mau udah menikah. Cuman saya agak sedikit, ini ada ustadz yang kemarin malam Selasa mengasih tahu katanya kalau wanita itu baiknya di rumah, pahalanya 26, katanya kalau di masjid mah kalau berjamaah cuma 1. Yang agak saya, maksudnya kan kalau saya mah ibadah kadang-kadang ada mengharap juga ya pahala gitu. Jadi saya agak sedikit kecewa, apa benar kalau sholat di rumah itu lebih baik buat wanita, nggak boleh sholat berjamaah di masjid gitu Pak? Kalau ke masjid jadi fitnah, lebih baik di rumah. Tapi kalau masyarakatnya pada ke masjid dan udah biasa ke masjid, ditambah di masjid dapat ilmu, tiap langkah menggugurkan dosa, tiap langkah lain ngangkat derajat, saya ikut kepada yang tidak apa-apa. Dalam Islam, suami itu tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Dan istri Rasulullah juga ke masjid, sampai itikaf di masjid. Waktu Rasul pulang dari masjid kan langsung, ini istri saya. Ketika ada sahabatnya, itu berarti kan istrinya ke masjid juga. Ada memang anjuran di rumah kalau keluar jadi fitnah, ya Bu. Tapi kalau di masjid bisa silaturahim, nambah ilmu, nambah jamaahnya banyak. Kalau saya mah ikut kepada pendapat yang kedua itu. Cuman berempat sih Pak, di masjid saya cuma berempat orang tua-tua. Coba, berempatnya siapa aja? Imam? Bukan, maksudnya yang perempuannya itu cuma 4 orang gitu. Oh, ya nggak apa-apa kalau memang hanya berempat dengan imam, misalkan imam 1, makmum ibu dan 2 anak, jangan itu Maya. Banyak laki-laki. Kalau akhwatnya yang 4 tapi jamaah lain banyak dan itu satu kampung yang kita kenal, mudah-mudahan jadi amal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan ah. Lu mau apa? Jangan suka mempersulit penceramah ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nambahin. Saya Riri dari Padalarang kebetulan. Mau nanya gini sebagai perempuan dalam mendidik anak, kadang-kadang ibu-ibu nih Pak yang paling banyak disalahkan, terutama bapak-bapak. Ibu belum baik nih jadi ibu buat anak-anak, sedangkan sebagai ibu kadang-kadang kita ngerasa bapak itu imam gitu. Itu bagaimana cara menyikapinya gitu. Itu aja, terima kasih. Menyikapi siapa? Suami khususnya, karena lebih banyak ibu yang lebih disalahkan, ibu yang tidak baik, ibu yang tidak mencontohkan. Tapi bapak kadang lupa gitu waktu yang mereka berikan buat kami para ibu mendidik anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Masa nggak gitu-gitu amat ya Pak ya? Memang bagi-bagi tugas Bu. Gini ya Bu, kalau ibu dikoreksi oleh suami, ibu teh beruntung. Daripada dipuji ibu, bidadari, ibu adalah wanita solehah, itu lebih menjerumuskan. Bagi kita mah yang terpenting itu dari waktu ke waktu bisa memperbaiki diri. Daripada di akhirat nanti ditanya nggak bisa jawab, mending perbaiki aja di dunia. Saya sebagai suami ya Bu, lebih suka dikoreksi Bu. Abah jaga pandangan. Kalau bicara pastikan yang sudah diamalkan, kalau tidak jangan pura-pura ngaku-ngaku. Siap. Bah, jangan terlalu dekat sama pejabat, sama penguasa, sama orang kaya, nanti kotor hati. Siap. Atau celana jangan itu aja. Udah berapa hari ini nggak ganti. Dikoreksi itu bagus. Makin banyak koreksi makin bagus. Ibu kan tukang ngaca, bener? Bangun tidur, kamu si hidup.
ke toilet ngaca, di toilet ngaca, lagi jalan ngaca, keluar dari rumah ngaca, lihat jendela ngaca, naik angkot ngaca, di dalam angkot kaca spion. Naon eta teh? Bosan. Kan si eta keneh. Tapi nyari yang kurang, isi lipstik kena hidung, isi bulu mata tinggal sebelah. Bu, syukuri punya suami kayak gitu, Bu. Perbaiki diri aja terus, Ibu. Perbaiki diri. Baik, Pak. Baik, saya bertanggung jawab. Terus perbaiki. Allah nanti ngebulak-balik hati suami. Beneran. Bu, dengerin. Saya lagi ngejawab, Ibu. Ya. Ya udah segitu aja, Bu. Tobat ya, Bu ya. Jadi yang namanya kasih sayang tuh bukan muji-muji aja. Dan dipuji-puji juga keseringan mah enek. Yang tepat itu proporsional. Tapi kalau mau ngoreksi berdasarkan fakta. Saya juga ngoreksi. Nah, kalau begini kira-kira siapa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Kenapa ini terjadi bisa begini syariatnya? Gitu. Memang sebagai lelaki, kalau saya lelaki mah apapun yang terjadi di rumah saya yang tanggung jawab gitu. Anak ada bikin salah, memang istri bisa bikin salah, tapi tetap saya kepala keluarga yang harus tanggung jawab. Gitu, Bu. Udah, tobat ya, Bu ya. Jangan suka nyalahin suami. Ibu bapak yang baik, terima kasih. Jadi pesan saya mah sekarang lakukan apapun sungguh-sungguh. Yang pertama, sungguh-sungguh jaga keikhlasan, ya. Kalau nanti ada ujian, tidak ada yang menghargai, bahkan mencemooh, biarin, ya. Fokus aja berbuat baik, terus, pasti ada balasannya. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam ibadah dan doa. 3, sungguh-sungguh dalam menyempurnakan ikhtiar. Dan yang keempat, sungguh-sungguh dalam tawakal, sing pasrah ke Allah tuh. Pasrah tuh nanti dibimbing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan ajal kita. Pasti akan datang malaikat maut yang menjemput. Entah berapa lama lagi hidup di dunia ini. Pasti kita akan berpisah. Pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada yang bisa menghalangi jikalau kematian kita tiba waktunya. Sekejap pun juga. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini, umur yang tersisa ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa menebus semua dosa yang sudah teramat banyak kita lakukan. Bisa menghapus aib-aib yang kita sembunyikan. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini kita bisa membahagiakan orang tua. Mudah-mudahan hari yang tersisa ini bisa mengantarkan keluarga, anak-anak menemukan jalan yang benar. Semoga jikalau saatnya tiba, Allah mengizinkan kita meninggal husnul khotimah. Semoga lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Hati-hatilah hadirin, jangan sampai mati su'ul khotimah. Orang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Orang yang
yang biasa berbuat baik, berkata baik, bersikap baik, berhati baik, lebih dekat dengan wafat baik, husnul khotimah. Tapi orang yang senantiasa berpikiran buruk, berkata buruk, bersikap buruk, lebih dekat dengan mati buruk, su'ul khotimah. Nauzubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha tahu semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis penuh ampunan. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, bersihkan dari sehitam apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Rabb, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu, bapak. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami perbuat, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah dosa mata kami ini, maksiat mata kami, maksiat lisan kami, maksiat tubuh kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua kami. Jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli sholat yang khusyuk dan nikmat, ahli ibadah yang ikhlas istiqomah. Berikan kesanggupan bagi kami ya Allah untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menggenggam diri-diri kami, Engkau yang janji akan mengabulkan doa hamba-hambamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin doalah masing-masing, amin. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Kapan Allah mengecewakan kita? Ya Allah, kabulkan ya Allah, wahai yang maha mendengar, ya Sami ya Basir. Ya Allah, beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Ya Syafi wa anta syafi la sifaa illa shifaa. Ya Allah, berikan kecukupan bagi yang kekurangan. Ya Ghani ya Rajab, lepaskan dari lilitan hutang. Berikan kemudahan untuk semua urusan yang membuat kami dekat denganmu ya Allah. Jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, yang imannya benar, yang akhlaknya benar, yang niatnya benar ya Allah, yang hidupnya pun benar dan menjadi jalan kebenaran bagi kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih hadirin, semoga ada hikmah manfaatnya. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.